pada hari ini, Rabu 4 Februari 2026, kita dapat melaksanakan kegiatan Fokus Group Discussion atau FGD, penguatan ketangguhan masyarakat Desa Sipojot melalui pendidikan non-formal dan penanaman pohon produktif untuk mitigasi bencana dan peningkatan kesejahteraan pada session satu ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Yang saya hormati anggota tim FGD, Bapak Profesor Dr. Handur Syahrul Humaydi MSc dan Bapak Dr. Nursal MSI. Yang saya hormati Ketua Pelaksana FGD Bapak Insinyur Muhammadin Hamid SSI MSI. Yang saya hormati Kepala Desa Siponjot, Bapak DK Sepli Silaban SP. Yang saya hormati narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Dr. Insinyur Marzuki Sinambela Eskom, MT CADS CRMP. Serta yang saya hormati seluruh peserta forum Fokus Group Discussion yang berbahagia pada siang hari ini. Hadirin yang saya hormati, kegiatan FGD ini bertujuan untuk memperkuat ketangguhan masyarakat Desa Siponjot melalui pendidikan non-formal serta penanaman pohon produktif sebagai upaya mitigasi bencana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang diskusi konstruktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Siponjot. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana FGD kepada Bapak Insinyur Muhammadin Hamid SSI MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati, narasumber yang telah berhadir di tengah-tengah kita ini ada Bapak Dr. Insinyur Marzuki Sinambela Eskom MT CADS CRMP. Kemudian yang kami hormati ada Pak Kepala Desa Siponjot, yaitu Bapak DK Sepli Silaban ST, beserta perangkat desa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian di sini ada anggota kegiatan FGD, ada Profesor Syahrul Humaydi dan Bapak Nursal yang telah berhadir pada Zoom hari ini. Kemudian rekan-rekan yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan Fokus Group Discussion pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat terkumpul dalam acara Fokus Group Discussion FGD ini dengan tema pendidikan normal dan mitigasi bencana. Nah, semoga kegiatan ini bermanfaat serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat khususnya di Desa Siponjot. Nah, saya percaya bahwa kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan ketangguhan serta kesejahteraan di desa kita, yaitu Desa Siponjot. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk saling belajar dan bertukar pikiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya kembalikan kepada MC. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Desa Siponjot kepada Bapak DK Sepli Silaban ST. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas dari Siponjot. Horas. Terima kasih pada Tuhan, sore hari ini kita penuh sukacita bisa mengikuti Zoom yang diprakarsai oleh pihak Universitas Sumatera Utara. Dalam hal ini oleh Ketua Pelaksana FGD Bapak Insinyur Muhammadin Hamid SSI MSI. Yang kami hormati pemateri kita pada sore hari ini Bapak Dr. Insinyur Marzuki Sinambela Eskom MT. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Pelaksana FGD Bapak Insinyur Muhammadin Hamid SSI MSI. Kemudian Ibu Nazwa Armi dan juga rekan-rekan saya, para aparat desa, para ketua-ketua lembaga desa, kemudian juga koordinator dari PNF Desa Siponjot, Sirjon. Satu kehormatan dan kebanggaan bagi kami masyarakat Desa Siponjot dengan terselenggaranya acara ini, karena kami merasa dari Desa Siponjot adalah desa yang menurut kami sangat kecil, tapi Universitas Sumatera Utara bisa untuk membantu kami dalam hal kemajuan tentunya nanti masyarakat Desa Siponjot. Maka pada kesempatan ini saya sangat mengapresiasi, mengucapkan terima kasih
atas atensi perhatian dari pihak Universitas Sumatera Utara, secara khusus Pak Hamid yang selama ini kita bekerja sama Pak. Sudah beberapa kali Pak Hamid dan para dosen dan juga para mahasiswa USU hadir ke Desa Siponjot untuk memotivasi kami bagaimana masyarakat ini bisa lebih maju, lebih sejahtera ke depan. Kami berharap dengan acara ini kami akan semakin giat dan akan semakin termotivasi untuk memajukan pendidikan secara khusus di Desa Siponjot. Maka pada kesempatan ini kami juga akan tetap menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak USU, secara khusus Bapak Ketua Pak Hamid, untuk bisa mempercayai Desa Siponjot sebagai salah satu mitra daripada Universitas Sumatera Utara. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Horas. Selanjutnya kita lanjutkan acara kita pada siang hari ini, yaitu kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi pendidikan non-formal dan mitigasi bencana, yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Marzuki Sinambela Eskom MT CADSIP kepada Bapak narasumber. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, shalom, salam sehat buat kita semuanya. Yang saya hormati di sini Kepala Desa Deka Sepri Silaban, kemudian Serjon, yang tidak kalah penting dari FGD ini adalah tim dari FMIPA USU. Ketua pelaksananya adalah Bapak Muhammadin Hamid, dan di sini juga ada pembina ataupun dosen di FMIPA USU, Profesor Syarul, yang kemudian Pak Nursal Nawir dan Ibu Utami Hada Surya ya, PhD, dan teman-teman Sawan Asro dan Azwa, dan juga teman-teman di perangkat desa yang hadir pada saat ini. Jadi tujuan dari ini tentunya nanti akan bisa memberikan dampak sih sebenarnya ya, dampak dari kegiatan FGD ini. Jadi judulnya adalah penguatan ketangguhan masyarakat desa Siponjot melalui pendidikan non formal. Nah, di sini perkenalkan, kebetulan saya marganya Sinambela, lahirnya di Tarutung, ya. Kemudian sebagai fungsional lama juga di Balai Besar BMKG, kemudian sebagai praktisi dan juga pernah Lemhanas di tahun 2023, ya. Jadi yang pertama yang mau sampaikan adalah bagaimana mengenal bencana geohidrometeorologi yang nanti kaitannya dengan Desa Siponjot tadi ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri secara umum itu bencana di hidrometeorologi itu ya, ada yang dari banjir ya, kemudian ada yang dari kegempaan, ada juga yang dari kebakaran hutan. Nanti mungkin dari pembelajaran ini kita bisa lakukan evaluasi terhadap kejadian-kejadian yang ada di daerah Humbahas. Nah, kita masuk langsung ke lokasi, bahwa Desa Siponjot itu adalah terletak di Lintong Nihuta di Humbang Hasudutan. Ya, sangat kalau kita lihat petanya itu, jadi di tahun 2023 sebenarnya ada beberapa gempa yang terjadi besar di kisaran di Tarutung, tapi impact risknya juga ke Humbahas karena nggak jauh gitu, karena masih sangat dekat sekali, dan ada beberapa potensi energi keterbaruan juga di sana. Kami dari BMKG tentunya sangat bersinergi ya, selain tadi membuat potensi menyampaikan edukasi kebencanaan, juga kita melakukan mitigasi melalui penanaman,
ya, melakukan edukasi terhadap food estate. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan beberapa yang sudah kita kerjakan. Nah, salah satu potensi itu adalah di kegempaan ini. Jadi kira-kira Bapak Ibu sudah terbayang bahwa potensi bencana geohidronya yang harus dimitigasi adalah salah satunya ini. Nah, jadi program FGD ini juga bisa akan memungkinkan sinergi. Saya pikir Bapak Ibu di masyarakat di Humbang pasti sudah pernah juga diajak salah satu, mungkin saya nggak tahu, mungkin kita pernah juga ketemu mungkin di beberapa program. Jadi BMKG itu mempunyai program namanya yang non formal juga, namanya sekolah lapang, dan biasanya kita bersinergi dengan perguruan tinggi. Kalau di pertanian kita memakai pertaniannya USU itu untuk melakukan sekolah lapang iklim. Nah, yang sekolah lapang gempanya ini kita masih hanya BMKG, tapi menginvite semua perguruan tinggi untuk bersama. Nah, memahami periode yang merusak. Jadi gempa di Tarutung itu memang tidak banyak korban, tetapi ada beberapa korban yang membuat kemarin agak berbeda sama gempa-gempa yang ada di Cianjur. Nah, kebetulan struktur tanah di Humbas itu ya dia potensi longsornya cukup tinggi, tapi memang struktur tanahnya tidak seperti di Cianjur. Biasanya korban nasional itu akan diangkat menjadi korban nasional pada saat korbannya banyak, kecuali yang kemarin yang banjir ya. Banjir itu agak unik. Itu karena itu udah menjadi bencana nasional seharusnya. Nah, bagaimana saat gempa bumi terjadi? Yang perlu kita sampaikan, walaupun ini sudah pernah dipahami, adalah jangan panik ya. Kemudian kita melakukan protect your head ya, menjaga kepala, karena ini adalah prosesornya kita, jadi kita harus lebih banyak mencoba untuk mengurangi risiko di kepala, karena habis itu kita bisa bergerak. Kemudian saat gempa bumi terjadi, apa yang kita lakukan pada saat gempa bumi terjadi ya? Yang ini adalah bagaimana kita berada di luar bangunan gedung ya, hindari bangunan tiang sekitar. Jadi diharapkan sih di masyarakat desa di Pongot itu juga harus ada area yang memang area, walaupun di area pegunungan, tapi harus ada area yang memang seperti lapangan bola, dan itu adalah salah satu upaya untuk mitigasi bencana walaupun di daerah pegunungan, karena di pegunungan itu tentu selain pohon, listrik, dan juga ada potensi longsor. Itu yang harus mungkin nanti disiapsiagakan, atau namanya kampung siaga gitu. Nah, setelah gempa bumi terjadi, kita tetap tenang, waspada, kemudian kita guncangan tadi mereda, baru kita coba untuk keluar dengan tetap melindungi kepala ya. Nah, setelah gempa tentunya kita lakukan pendataan bagi mungkin nanti dari kegiatan FGD ini kita juga akan membentuk yang dinamakan tim siaga, atau kalau di sini ada Karang Taruna, atau di sana namanya kampung siaga atau apa. Nah, itu yang menjadi ataupun kearifan lokal. Saya yakin kearifan lokal di Umbas juga cukup kuat ya, karena sifatnya gotong royong. Nah, ini juga ada yang menarik, walaupun sebenarnya desa Pongot ini jauh dari agak di atas ya, cukup tinggi dari danau, tapi bahwa saya menyampaikan bahwa tsunami itu juga bisa terjadi di danau. Contohnya ada di US itu ya, di salah satu danau di US itu terjadi longsor karena tsunami itu tidak lagi berbicara pada saat karena gempanya di laut terus dangkal dengan tinggi, maka terjadilah di sepatannya yang membuat tsunami. Tapi tsunami itu juga bisa terjadi karena tidak mengenal bahwa di laut maupun di danau, dan sifatnya dia longsor seperti tsunami yang Krakatau itu adalah longsornya gunung gitu ya.
Ini 3 langkah tanggap tsunami. Kita waspada, jadi pada saat nanti di Danau Toba, tapi sampai sekarang memang sistem alarm yang ada di Danau Toba itu belum sepertinya hanya jalur evakuasi aja, tapi alarmnya belum, karena mungkin selama ini kan kita hanya berpikiran bahwa tsunami itu adanya di laut gitu. Jadi di info BMKG ini sekarang sudah bisa 2 arah. Jadi tidak hanya kita mengirimkan, tetapi masyarakat juga bisa langsung berinteraksi di situ. Nah, ini adalah komponen latihan simulasi gempa bumi. Yang utama adalah alarm, tanda peringat, kemudian respon, ya. Nah, biasanya kearifan lokal itu juga sangat kuat ya. Kalau dulu kan gempa itu kan tidak dapat diprediksi, sampai sekarang juga tidak dapat diprediksi. Dulu pernah dibuat bisa memprediksi katanya karena aktivitas hewan yang turun dari hutan, dari gunung. Pada saat kejadian sih berhasil, tapi pada gempa berikutnya itu mereka aktivitas hewan itu turun dari itu ternyata tidak terjadi gempa gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang riset yang di sekitar Parapat yang dulu yang menjadi hot issue ya. Dan ternyata implementasinya ada beberapa yang ditutup ya, PTL. Jadi tapi di komunitas itu ada yang sampai menceritakan bahwa jumlah curah hujan yang terjadi itu sampai 1000 gitu. Jadi ya dengan adanya riset kita ini, kita memberikan gambaran bagaimana convective load pada saat terjadi longsor di Parapat itu karena kejenuhan tanah, dan memang kita nggak bisa menjustifikasi langsung bahwa di atas itu ini ya ada sedang dilakukan reboisasi, tapi secara unsur secara keBMKG-an kita menyampaikan bahwa jumlah curah hujan yang terjadi saat itu cukup tinggi. Jadi selama seminggu itu cukup tinggi. Artinya itu yang salah satu memberikan dampak bahwa kondisi awan lautnya cukup tinggi, kemudian tanahnya jenuh sehingga terjadilah potensi longsor, dan itu memberikan gambaran food security based deep learning approach yang lagi berjalan, yang saya sedang lakukan ya. Jadi kita mencoba, tapi kita pakai data AWS yang ada di sekitar Sumatera Utara. Jadi tapi yang ada kawasan Danau Tobanya termasuk Ubahas. Jadi ada beberapa AWS yang di kantor Ubahas, ada 1 AWS, ada juga di Silangit ya. Kemudian ada di kisaran di Toba itu ada sekitar pelabuhan, ada AWS, Automatic Weather Station, yang kita coba lakukan pola datanya dengan melihat bagaimana curah hujan, temperatur itu bisa kita olah untuk memberikan nanti untuk ketahanan ataupun ketahanan food estate yang ada di Sumatera Utara. Nah, ini tidak kalah menarik adalah kebetulan saya juga lagi memasang ada 4 titik, tapi 2 titik yang ada dilakukan di sekitar kawasan Toba itu untuk melihat kualitas udara, air quality yang dampaknya tidak hanya dari sinabung tapi juga dari kebakaran hutan. Nah, itu yang nanti kita lihat bagaimana PM2,5 partikulatnya, PM10, dan ini sudah mengikuti standarnya yang punya lingkungan hidup dan BMKG. Bapak Ibu, nanti kalau di sana ya biasanya kita dari BMKG wilayah 1 Medan, Sumatera Utara ya, itu akan memberikan warning ya, dan selalu memberikan update per 3-4 jam ya, daerah-daerah mana saja yang nanti bisa diakses di sini perkiraan cuaca ya. Nah, ini dan yang pakai info BMKG lebih akurat, dia udah pakai radar dia, jadi bisa kita lihat kondisi yang terbarunya. Nah, ini adalah jaringan beberapa layanan klimatologi yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara ini cukup rapat ya, beberapa pos-pos hujan, dan ini kita visualkan menggunakan data science untuk observasi curah hujannya dan temperaturnya. Ya, baik, saya pikir terima kasih buat
buat Bapak Ibu semuanya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak narasumber pada siang hari ini atas pemaparan materi yang sangat keren dan sangat bermanfaat. Baik, setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, Pak. Good afternoon. For the first, I'm gonna tell my identity first. I'm Sir John, SM partnership of Desa Seponjok. Okay, thank you, sir, for your presenting about mitigation and pendidikan non formal in Desa Seponjok. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, Pak. Pertama, terkait penguatan ketangguhan masyarakat Desa Seponjok melalui pendidikan non formal yang dikaitkan dengan penanaman pohon. Oleh karena itu, Pak, tadi saya sangat tertarik, I'm interested di dalam sekolah lapang gempa, sekolah lapang gempa bumi tadi kan, Pak. Nah, kami dari warga di sini bisa menyarankan atau mempropos lah untuk bisa menyampaikan kembali apa yang dijelaskan oleh Bapak Sinambela kepada masyarakat. Karena yang ada di sini kan cuma seluruh pemerintah desa, beserta orang tua. Iya, jadi sesuai dengan temanya memang penguatan mitigasi salah satunya adalah penanaman pohon, dan ternyata mitigasi bencana di sana itu tidak hanya datang dari longsor saja, tidak hanya dari perubahan iklim, tapi juga seperti kegempaan. Jadi menarik, Pak, sebenarnya kita itu punya program juga BMKG dengan kolaborasi dengan perguruan tinggi, tapi melalui program kecuali kalau dibahas. Tapi belajar dari kegempaan yang di Tarutung itu juga dari BPPD bisa berkolaborasi, dan kita juga ya di tahun ini saya nanti akan cek dulu, Pak, apakah SRG-nya itu dilakukan di daerah Tarutung atau dilakukan di Danau Toba atau di pesisir, tetap masih di pesisir kemarin di Tapsel. Jadi kita mainnya di Tapsel kalau di tahun-tahun lalunya itu. Kecuali tahun lalu itu kita efisiensi. Jadi SLG ini memang jadi program tidak hanya nasional tapi program internasional WMO yang dipakai, yang diadop dari BMKG. Jadi how to educate the society. Saya kira terjawab ya, Pak, Mr. John. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak John yang sudah memberikan pertanyaan, dan Bapak Marzuki yang sudah menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Baik, mungkin ini sudah sampai akhir. Untuk sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa kegiatan fokus ini merupakan langkah awal yang penting dalam memperkuat ketangguhan masyarakat Desa Siponjok, pendidikan non-formal, dan penanaman pohon produktif sebagai bagian dari mitigasi bencana dan peningkatan keamanan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Baik, Bapak, saya selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf apabila selama memandu jalannya acara ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kebajikan. Puji kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas rahmatnya pada hari ini, Selasa 10 Februari 2000, kita dapat melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion atau FGD, penguatan ketangguhan masyarakat Desa Siponjot melalui pendidikan formal dan penanaman pohon produktif untuk mitigasi bencana dan peningkatan kesejahteraan. Pada session 2 ini yaitu penyusunan policy brief dalam keadaan sehat dan yang saya hormati anggota tim FGD, Bapak Profesor Dr. Handus Humaydi MSc dan Bapak Dr. Handus Nursal MSI. Yang saya hormati Ketua Pelaksana FGD, Bapak Insinyur Muhammadin Hamid SSI MSI. Yang saya hormati Kepala Desa Siponjot, Bapak Deka Sepli Silaban ST. Dan yang saya hormati narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Dr. Mutia Nauli, MSI Psikolog. Dan serta yang saya hormati seluruh peserta Focus Group Discussion yang berbahagia pada siang ini. Perkenalkan, saya Nazwa Armi yang pada kesempatan ini akan menjalannya kegiatan Focus Discussion pada siang hari ini. Hadirin yang saya hormati, kegiatan FGD Season 2 ini bertujuan untuk menyusun policy brief sebagai rekomendasi kebijakan berbasis hasil dan temuan lapangan yang nantinya memperkuat kebijakan berbasis hasil dan temuan lapangan pada masyarakat Desa Siponjot melalui pendidikan non-formal dan penanaman produktif supaya upaya mitigasi bencana serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap KGI dapat menjadi ruang diskusi yang konstruktif dan hasilkan rumusan kebijakan yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Siponjot. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana FGD kepada Bapak Insinyur Muhammadin Hamid SSI MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Yang saya hormati narasumber pada kegiatan FGD kita pada hari ini yaitu Ibu Dr. Mutia Nauli PSI MC Psikolog yang telah bersedia meluangkan waktunya sebagai pemateri pada siang hari ini dengan materi adalah penyusunan policy brief. Kemudian kami ucapkan penghormatan kepada Pak Kepala Desa Siponjot yaitu Bapak Deka Sepli Silaban ST beserta perangkat desa yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Kemudian kepada anggota kegiatan FGD ini ada Profesor Dr. Sarul Humaydi dan Bapak Dr. Nursal MSI. Rekan-rekan yang telah membantu dalam kegiatan dan seluruh peserta yang saya sangat muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul walaupun secara virtual pada acara Focus Group Discussion FGD ini dengan tema pendidikan non-formal dan mitigasi bencana, tapi kali ini season 2-nya adalah membahas kepada penyusunan policy brief. Semoga kegiatan ini bermanfaat serta dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat khususnya di Desa Siponjot. Nah, dalam sesi ini kita akan bersama-sama berdiskusi dan berbagi ilmu tentang pentingnya bagaimana menyusun policy brief serta bentuk dari kegiatan FGD ini. Oleh karena itu, kita percaya bahwasannya kita harus kolaborasi antara masyarakat, akademisi, pemerintah, dan seterusnya. Karena apa? Karena diperlukan untuk meningkatkan ketangguhan serta kesejahteraan di desa kita, khususnya di Siponjot. Saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Ibu narasumber pada siang hari ini, Ibu Mutia Nauli, yang telah meluangkan waktu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menginspirasi kita semua, berkontribusi lebih dalam menangani di Desa Siponjot. Sekali lagi terima kasih kepada pihak yang telah membantu menyukseskan kegiatan FGD. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Desa Siponjot kepada Bapak Deka Sepli Silaban ST. Kami persilahkan. Horas, Shalom, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesekian kali kami dari masyarakat Desa Siponjot merasa terhormat atas kerjasama antara pemerintah Desa Siponjot dengan pihak USU
Pada kesempatan ini juga yang kami hormati Ibu narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Mutia Nauli, begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian, dan juga secara khusus pada Bapak Ketua kegiatan ini, Pak Hamid. Terima kasih Pak, tidak bosan-bosannya untuk memperhatikan masyarakat Desa Siponjot. Jadi kami sangat welcome, sangat berterima kasih atas kerjasama ini. Semoga dan kami yakin atas kerjasama ini masyarakat Siponjot akan lebih baik itu dalam penanganan pendidikan non formal yang secara khusus kami prioritaskan untuk mempersiapkan para generasi muda Siponjot untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Horas Pak. Baik, hadirin yang saya hormati, kini kita akan inti kita pada sini, yaitu penyampaian materi penyusunan polisi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Mutia Nauli, SPSI, MSI, psikolog, kepada Ibu narasumber. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Najwa untuk kesempatan yang diberikan. Tentunya yang saya hormati Bapak Nursal Nawir di sini, dan Bapak Kepala Desa Pak Deka, ketemu lagi kita Pak, dan Ketua program ini Bapak Muhammad Hamid, juga dari Pemdes Siponjot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. FGD sebagai instrumen kebijakan desa, ya saya kira FGD yang sudah dilakukan itu niatnya mau jadi policy brief. Nah, isinya saya mau lihat kenapa sih FGD ini yang sudah dilakukan ini. Oke, ini adalah rangkaian FGD yang kedua, saya kira. Kenapa ini penting? Dan kemudian juga yang bagian kedua saya membicarakan tentang sesi 1 dan sesi 2 kebencanaan dan pendidikan non formal. Kemudian bagian ketiga kita bicara sesi ketiga dan keempat penanaman pohon dan arah kebijakan kelembagaan. Sesi 4 kita bicara kerangka polisi. Mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan untuk dilakukan di rangkaian FGD ini. Apa sih pentingnya buat FGD dan kemudian melahirkan policy brief? Itu kira-kira yang saya coba kita melihat gitu ya. Kalau nggak penting rasanya untuk apa kemudian kita lakukan. Jadi FGD yang dilakukan termasuk yang kedua ini adalah alat konversi dari hasil PKM yang menjadi dari hasil PKM kita bentuknya laporan itu PKM yang telah dilakukan. Saya kira desa binaan yang telah dilakukan oleh tim Pak Hamid itu kita jadikan opsi kebijakan nyata lapangan sebagai fondasi penyusunan policy brief siap pakai. Harapannya juga di akhir hari ini kita bisa membuatkan policy briefnya gitu ya. Target penggunanya adalah pemerintah desa, Bapeda, OPD yang terkait. Nah, jadi tujuan strategis FGD ini yang kedua juga, yang pertama juga gitu ya, konversi hasil PKM menjadi opsi kebijakan desa dan kabupaten ya. Yang kedua, memastikan penanaman pohon berfungsi sebagai bukan sekedar bagian kegiatan lingkungan, tapi dia bicara tentang kebijakan gitu ya. Mitigasi ini pastinya mungkin sudah dibicarakan juga bagaimana penanaman pohon itu berfungsi sebagai mitigasi longsor dan erosi. Sebagaimana kita juga paham gitu ya, sekarang kita masuk ya, meskipun tertata-tata ya, masuk dalam harapannya di tahap 2 gitu ya, setelah kegawat daruratan atau darurat bencana yang kita lakukan di bulan Desember Januari.
Dan ketiga tentunya menghasilkan policy brief berbasis bukti lapangan. Jadi bukan hasil reka-reka kita, tapi memang apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, jadinya tentunya termasuk apa yang telah dilakukan oleh Pak Hamid dan rekan-rekan sekalian gitu ya. Kita perlu menjaga agar FGD itu berorientasi kebijakan, menghindari diskusi yang normatif, mengarah pada dokumen formal, menjamin policy brief yang kemudian dihasilkan layak dibaca Bapeda di tingkat daerah. Posisi FGD dalam siklus kebijakan, FGD berada di tengah siklus kebijakan. Ada permasalahan, ada bukti lapangan, kita FGD-kan. Struktur FGD itu sebenarnya adalah validasi resiko dan masalah. Yang kedua, pendidikan non formal sebagai instrumen ketahanan, resiliensinya. Yang ketiga itu penanaman pohon sebagai kebijakan mitigasi. Sebagai kebijakan, jadi bukan sebagai bagian dari lingkungan gitu misalnya. Arah kebijakan dan kelembagaan. Selanjutnya, apa sih pertanyaan kebijakan 1? Apa sih sebenarnya permasalahan kebijakannya tadi Desa Ponjot? Nah, indikasi awal. Kalau dilihat dari proposal dan proposal yang diberikan kepada saya itu berdasarkan tentunya observasi juga kerentanan longsor dan erosi, itu ya kira-kira. Dan kemudian pendidikan non formal belum terstruktur. Mohon dikoreksi kalau tidak sesuai ya Pak Hamid ya, karena ini kan betul-betul real yang terjadi di Desa Siponjot. Nah, pertanyaan kebijakan 2 itu praktek baik apa yang sudah berjalan. Bukti awal dari kegiatan PKM penanaman pohon produktif sudah dimulai. Pendidikan ini adalah dasar. Kalau tadi kita bicara permasalahan, sekarang kita bicara potensi yang dimiliki, berarti kita sudah punya dasar-dasar untuk melakukan sesuatu lagi lewat kebijakan ini ya. Penanaman pohon sudah dilakukan, penanaman pohon produktif tentunya saya menduganya. Pendidikan non formal sudah ada sih, cuma kita perlu, sudah ada dasarnya, sudah ada potensinya. Ini termasuk bicara literasi digital dan sosial gitu ya. Modal sosial ada gotong royong dan nilai budaya. Ya, masyarakat Batak juga saya tahu punya model gotong royong ya, namanya saya lupa. Nilai budaya tertentu yang bisa membuat, apalagi kita kenal ya, masyarakat Batak itu masyarakat yang punya dasar untuk bergotong royong, untuk kemudian mengerjakan sesuatu bersama-sama, untuk kemudian melihat siapa yang bertugas apa. Itu saya kira di bagian dari kebijakan masyarakat itu dimiliki, dan itu perlu kita formalkan menurut saya lewat policy brief. Jadi FGD memastikan apa yang benar-benar berjalan. Ini misalnya tadi penanaman pohon barangkali masih bersifat sporadis, barangkali belum ada dituangkan dalam kebijakan desa gitu ya. Modal sosialnya apakah sudah mulai luntur ataukah itu tinggal kita kuatkan sedikit, toh ada gitu ya. Apa yang bisa diperkuat menjadi kebijakan. Selanjutnya pertanyaan kebijakan 3, kebijakan apa yang realistis dan bisa dilembagakan. Misalnya untuk ke arah peraturan desa kah, atau RPJM desa, atau program-program dari OPD yang ada, atau dukungan APBD desa dan APBD daerah gitu ya. Fokusnya apa yang layak diadopsi dan dibiayai. Policy brief itu kalau format Bapeda itu ada 2 halaman. Di dalamnya isinya adalah ringkasan eksekutif, masalah strategis desa. Sebenarnya apa yang udah di-FGD-kan. Saya kira hasil-hasil FGD yang pertama itu kemudian jadi penting untuk mengisi ini. Ringkasan eksekutifnya, masalah strategis desa yang nomor 2, bukti lapangannya itu dari FGD dan PKM, opsi kebijakannya apa, rekomendasi utamanya apa, sehingga ke-6 implikasi anggaran dan perencanaannya bagaimana. Desa program ini kalau kita memang benar-benar menjalankannya, Desa Ponjot berpotensi menjadi model nasional untuk daerah hulu ya, untuk desa-desa hulu
bagaimana gitu ya mempertahankan, membuat literasi ekologis, literasi kebencanaan itu memang kemudian jadi miliknya desa. Pendidikan non formal dan mitigasi vegetatif terintegrasi berbasis desa rawan bencana. Nilai yang strategisnya bisa jadi replikasi, publikasi, dan sekaligus program. Jadi sampai saya pada penutup paparan ini, karena memang niatnya juga supaya kita kerja sebenarnya, bukan berwacana tentang ini. FGD hari ini menentukan apakah FPKM-nya, pengabdian masyarakat yang lalu, FGD yang sudah dilakukan berhenti sebagai kegiatan atau naik kelas menjadi kebijakan publik, atau tadi berdasarkan policy brief yang ada. Nah, saya kira sampai di sini yang bisa saya paparkan, Bapak Ibu sekalian. Ini memang hendaklah kita mengisikan apa-apa saja yang policy brief itu harus diisikan. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber atas pemaparan materinya dalam FGD Policy Brief Sis 2 ini yang sangat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan mungkin diskusi. Silakan kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan dan masukan terkait penyusunan policy brief ini. Oke, terima kasih MC. Saya mau nanya nih, Bu Mutia, ini kan tadi Ibu ada bilang bahwasannya masalah bukti lapangan FGD, kemudian ada opsi kebijakan, Bu ya. Nah, opsi kebijakan inilah yang harus diidentifikasi terlebih dahulu berarti, Bu ya. Saya kira memang begitu supaya kita tahu apa yang mau dijadikan kebijakan kan. Kalau nggak detail, kalau nggak berbasis dari kenyataan yang ada, itu sayang sekali nanti kebijakannya gitu. Kalau misalnya salah aja list pohon yang akan ditanam, itu yang terjadi pada lereng-lereng. Itu saya dapatkan tentunya dari diskusi dengan para pakar ya yang terkait dengan itu. Kira-kira menjawab pertanyaan Pak Hamid kah kira-kira? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Pak Deka mungkin ada mau diskusikan sama Bu Mutia, silakan. Baik, Bu. Atas sumbernya. Ini menjadi pertanyaan di daerah Humbang Asemdutan kan ada ditetapkan pemerintah pusat itu, Bu, pembukaan lahan yang untuk jadi alih fungsi menjadi lahan pertanian, food estate, Bu. Nah, itu kan persis di atas permukaan Danau Toba, itu di Kecamatan Polung. Jadi kalau saya lihat dari alih fungsi dari kehutanan menjadi pertanian, di mana sebelumnya itu hutan yang sudah dibuka ratusan bahkan 1000 hektaran untuk jadi lahan pertanian. Dampak ekologinya ke depan ini bagaimana nih, Bu? Apa enggak kita ragu juga kita suatu saat nanti karena hutan sudah dibuka, dampaknya ke Kecamatan Bakti Raja karena itu food estate persis di atasnya Kecamatan Bakti Raja itu, Bu. Jadi gimana dampak lingkungan ekologinya ke depan, Bu? Apakah itu mungkin sudah diteliti atau bagaimana, Bu? Makasih. Ya, kalau saya melihat, saya belum melihat gitu ya. Adakah kajian yang memang betul-betul kajian serius yang dilakukan untuk kemungkinan dampaknya. Dan sekarang saya bolehkah tanya pada Bapak bagaimana dampak ekonomi dari dibukanya food estate Umbahas? Memang yang persoalan pertama itu di masyarakat masyarakat Umbahas, terlebih di sekitaran dibukanya food estate itu, Bu. Memang ini mental para masyarakat itu moralnya yang masih harus perlu pembinaan. Di mana waktu pembukaan itu bukan dimodali oleh pemerintah, itu semua para petani. Nah, untuk melanjutkan usaha bertaninya itu, jadi seolah-olah masyarakat ini masih menunggu-nunggu bantuan terus dari pemerintah. Akhirnya food estate itu banyak yang terbengkalai yang saya lihat, tidak dilanjutkan oleh para petaninya gitu, Bu. Jadi memang mindset berpikirnya, mental, moral masih itu yang di masyarakat kami di Umbahas yang perlu dibenahi. Kalau menurut saya ya,
kajiannya barangkali yang belum begitu dalam, dan aplikasi kajiannya yang barangkali belum begitu tepat. Kalau saya ya Pak ya. Terima kasih Bu atas masukan-masukannya, dan ini menjadi bahan kami untuk bisa membuat kebijakan yang lebih baik dengan melihat nantinya apa sebenarnya permasalahan dan pohon apa yang tepat dan daerah mana yang harus ditanam, dan literasi apa yang harus kita sampaikan ke masyarakat, sehingga hasil daripada pengabdian ini bisa bermanfaat guna dan berkelanjutan nantinya. Terima kasih Bu atas segala masukannya. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan dan juga mohon maaf jika ada pernyataan-pernyataan yang tidak berkenan gitu. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Salam sejahtera. Keras. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah beraktif dalam berpartisipasi dalam sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Semoga pertanyaan, tanggapan, masukan, serta diskusi yang telah kita sampaikan tadi memberikan kontribusi aktif terhadap pembahasan yang kita lakukan. Baik, hadirin yang saya hormati, sebagai penutup dapat saya simpulkan bahwa kegiatan Focus Group Discussion Season 2 ini merupakan tahapan penting yang dalam merumuskan policy brief sebagai rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ketangguhan masyarakat desa Siponjot non formal, penanaman pohon produktif dalam mitigasi bencana dan peningkatan kesejahteraan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya acara pada kegiatan kita hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama memandu jalannya acara terdapat kekurangan dan kekhilafan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ketua Pelaksana FGD, Bapak Insinyur Muhammad Hamid SSI MSI. Diharapkan kolaborasi antara masyarakat, kemudian ada akademisi, dan pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan, ketangguhan, serta di desa kita, ya khususnya di desa Siponjot. Ini Pak, Bapak Ibu di sini, kami dari pemerintah desa Siponjot mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak sama Ibu di sini datang ke desa Siponjot ini. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sudah meluangkan waktunya dan kapan aja dan dari mana aja. Apa? Dengan buku catatan digital ini, informasi penting itu yang tadi kita bahas itu bisa satu kan, atau kita perkecil lagi dari desa ke dusun. Ya udah dusun itu aja dipegangnya. Dusun satu, ini ada berapa kakak, terus si A, nah itu kan data primer yang di bulan depan apa aja yang akan kita panen dari desa kita. Terus siapa aja petaninya. Jangan di situ diminta baru difoto. Kalau kalian nggak punya vertikal dari sekarang, nanti kalian yang kesibukan sendiri, dikejar deadline atau apapun itu, kalian nggak nemu, ya udah nggak ikut, jadinya terlewat.
di semua materi yang dibilang Bapak ini. Kalau bisa kian, kami semua pemerintah desa atau Bapak Kepala Desa, anak-anak kita ini, anak-anak yang kuliah di Wilpar, di UIB, harus kian datang kian ke sini. Kalau tahu aku Bapak, kedatangan Bapak hari ini menerangkan ini di sini tentang data ini, kuundang kiannya di bidan-bidan desanya, biar tahu, biar jangan kita Pak yang disalahkan. Iya. Ya sering di sini Pak kan terjadi. Oke, baik Pak, mungkin dari Bapak apakah ada harapan dari kegiatan FGD kita ini untuk desa Siponjot ini Pak? Ya, makasih Bu. Kalau menurut kami sesuai dengan yang diterangkan Bapak dari narasumber dan Ibu, menurut kami di Desa Siponjot ini harapannya sangat-sangat besar ke depan hari. Kami bilang terima kasih sama Bapak Ibu yang datang dari Fusu dan Bapak narasumber yang memberikan ilmu ke kami pemerintah desa atau anak-anak kuliah yang di Desa Siponjot ini sama masyarakat. Kami untuk kedepannya sangat mengharapkan dan mempelajari apa yang diterangkan Bapak narasumber kami tadi. Kami harapkan itu nanti berjalan di Desa Siponjot yang sangat besar. Harapan kami itu harus kami jalankan biar ada manfaatnya sama kami Desa Siponjot. Baik, terima kasih ya. Baik Kak, setelah melewati session 3 FGD ini, apa yang dapat Kakak harapkan untuk Desa Siponjot ke depannya? Kedepannya kami ingin lebih bisa mengembangkan dan atau menerapkan materi yang sudah disampaikan tadi supaya Desa Siponjot kami ini lebih berkembang dan maju dengan digitalisasi yang berkembang sekarang ini. Baik, terima kasih ya. Siponjot Jaya.